Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Marisa Putri, mahasiswi Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuatan dan kelemahan kepribadian dalam mata kuliah Manajemen Stres dan Konflik. Ada 4 macam kepribadian. Yang pertama sanguin, dijuluki si populer karena pandai persuasif dan ingin terkenal. Yang kedua korelis, dijuluki si kuat karena sering dominan dan kompetitif. Yang ketiga melankolis, dijuluki si sempurna karena perfeksionis dan serba teratur. Dan yang keempat pragmatis, dijuluki si cinta damai karena kesetiaannya dan menghindari konflik. Sanguin, kekuatan. Yang pertama suka berbicara, yang kedua antusias dan ekspresif, yang ketiga ceria dan penuh rasa ingin tahu, yang keempat senang kumpul dan berkumpul, dan yang kelima mudah berteman dan menyukai orang lain. Kelemahan. Yang pertama, suara dan tertawa yang keras, bahkan terlalu keras. Yang kedua, membesar-besarkan suatu hal atau kejadian. Yang ketiga, susah untuk diam. Yang keempat, egoistis alias suka mementingkan diri sendiri. Dan yang kelima, sering berdalih dan mengulangi cerita-cerita yang sama. Koleris, kekuatan. Yang pertama, senang memimpin, membuat keputusan, dinamis dan aktif. Yang kedua, sangat memerlukan perubahan dan harus mengoreksi kesalahan. Yang ketiga, berkemauan keras dan pasti untuk mencapai sasaran atau target. Yang keempat, mencari pemecahan praktis dan bergerak cepat. Yang kelima, mau memimpin dan mengorganisasi. Yang keenam, punya visi ke depan. Dan yang ketujuh, unggul dalam keadaan darurat. Kelemahan. Yang pertama, tidak sabar dan cepat marah. Yang kedua, senang memerintah. Yang ketiga, tidak simpatik. Yang keempat, tidak suka yang sepele dan bertele-tele atau terlalu rinci. Yang kelima, menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan. Dan yang keenam, amat sulit mengaku salah dan meminta maaf. Melankolis, kekuatan. Yang pertama, serius dan bertujuan, serta berorientasi pada jadwal. Yang kedua, artistik, musikal dan kreatif. Yang ketiga, standar tinggi dan perfeksionis. Yang keempat, senang perincian atau memerinci, tekun, serba tertib dan teratur atau rapi. Yang kelima, kalau sudah mulai maka dituntaskan. Yang keenam, puas di belakang layar dan menghindari perhatian. Dan yang ketujuh, sangat memperhatikan orang lain. Kelemahan. Yang pertama, cenderung melihat masalah dari sisi negatif dan merasa murung dan tertekan. Yang kedua, mudah merasa bersalah. Yang ketiga, tertekan pada situasi berubah-ubah. Yang keempat, sulit mengungkapkan perasaan, cenderung menahan kasih sayang. Dan yang kelima, standar yang terlalu tinggi. Pragmatis, kekuatan. Yang pertama, mudah bergaul, santai, tenang dan teguh. Yang kedua, sabar, seimbang dan pendengar yang baik. Yang ketiga, simpatik dan berbaik hati, sering menyembunyikan emosi. Yang keempat, penengah masalah yang baik. Yang kelima, cenderung berusaha menemukan cara termudah. Yang keenam, berbelas kasihan dan peduli. Dan yang ketujuh, mudah diajak rukun dan damai. Kelemahan. Yang pertama, kurang antusias, terutama terhadap perubahan atau kegiatan baru. Yang kedua, menghindari konflik dan tanggung jawab. Yang ketiga, keras kepala, sulit kompromi karena merasa benar. Yang keempat, lebih suka sebagai penonton daripada terlibat. Yang kelima, tidak senang didesak-desak. Dan yang keenam, menunda-nunda atau menggantungkan masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.